Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan serta menjelaskan apa itu qawaid tafsir. Yang pertama yaitu pengertian dari qawaid tafsir itu sendiri. Qawaid tafsir adalah seperangkat kaidah atau rumusan ilmiah yang bersifat umum yang dijadikan pedoman dalam menafsirkan Al-Quran agar makna ayat yang dipahami sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, konteks syariat dan metode ilmiah tafsir. Jadi, qawaid tafsir ini secara bahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama, arti dari qawaid. Qawaid secara bahasa adalah bentuk jamak dari qaidah yang berarti dasar, pondasi atau prinsip. Kemudian yang kedua, tafsir. Tafsir ini mempunyai arti penjelasan atau interpretasi. Jadi, secara bahasa ini, qawaid ini merupakan sebuah pondasi atau prinsip. Dan tafsir ini mempunyai arti penjelasan serta interpretasi. Kemudian, secara istilah, qawaid tafsir adalah prinsip-prinsip pokok yang digunakan oleh para mufasir untuk membangun pemahaman yang benar terhadap makna teks Al-Quran, baik dalam aspek bahasa, konteks maupun tujuan ayat. Jadi di sini qawaid tafsir ini merupakan prinsip atau pondasi untuk membangun pemahaman yang benar terhadap makna teks, baik dalam aspek bahasa, konteksnya maupun tujuan ayat. Dalam epistemologi Islam, qawaid tafsir adalah bagian dari bangunan ilmu pengetahuan tafsir yang menggabungkan pendekatan linguistik, kontekstual, dan teologis. Ia merupakan prinsip-prinsip dasar yang membimbing cara berpikir seorang mufasir agar mampu. Ada 3 poin. Yang pertama, menggali makna ayat secara objektif. Jadi di sini harus fokus dengan objektif, tidak secara subjektif. Kemudian yang kedua, memahami kehendak syar'i Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, menafsirkan teks dengan kesadaran akan kompleksitas bahasa dan konteksnya. Jadi di sini menafsirkan teks Al-Qur'an ini dengan kesadaran akan kesempurnaan atau kekompleksitasan bahasa dan konteksnya. Secara mendalam, qawaid tafsir bukan hanya kumpulan aturan teknis, tetapi di sini bisa disebut dengan kerangka epistemik. Apa itu kerangka epistemik? Kerangka epistemik itu adalah cara mengetahui suatu hal secara spesifik atau terperinci. Nah, jadi di sini qawaid tafsir ini bukanlah suatu aturan teknis, tetapi
Qawaid tafsir ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui penafsiran secara spesifik, terperinci, dan sistematis yang melibatkan nilai otoritas sumber Al-Quran, sunnah, ijma', bahasa Arab, dan lain sebagainya. Dan metodologi yang mengikat penafsiran agar tetap berada dalam garis kebenaran wahyu yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya perkembangan historis. Jadi perkembangan qawaid tafsir ini secara historis dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu pada fase praktis atau tradisional. Kemudian pada fase kedua yaitu fase klasik. Kemudian fase ketiga. Fase ketiga ini disebut dengan fase sistematika ilmiah. Fase keempat. Fase keempat ini merupakan fase pembentukan identitas ilmu qawaid tafsir. Fase yang kelima yaitu pada masa sekarang, yaitu relevansi kontemporer. Yang pertama yaitu pada fase praktis atau tradisional, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pada masa ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan secara langsung penafsiran Al-Quran dan kontekstual melalui sabda, tindakan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad. Penafsiran dilakukan berdasarkan pemahaman wahyu dan realitas sosial secara simultan, sehingga kaidah-kaidah tafsir belum dibukukan, melainkan terwujud dalam bentuk praktek penafsiran. Nah, selanjutnya pada fase ini qawaid tafsir ini masih bersifat intuisif dan aplikatif, belum dirumuskan secara teoritik. Jadi pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat, penafsiran ini tidak tertulis, jadi langsung disampaikan dengan praktik. Kemudian pada fase kedua yaitu fase klasik. Pada fase klasik ini bisa disebut dengan awal kodifikasi ilmu, yaitu terjadi pada abad kedua sampai keempat Hijriah. Di sini wilayah Islam ini sudah mulai meluas dan terjadilah percampuran budaya. Nah, dari sini muncullah kebutuhan untuk mengatur dan membukukan metode pemahaman Al-Quran. Dan disinilah juga muncullah disiplin ilmu. Nah, ilmu ini disebut dengan ulumul Quran, yang mencangkup pembahasan mengenai tafsir dan kaidah-kaidahnya. Pada tahap ini, prinsip tafsir mulai disistemasi. Maksudnya disistemasi ini mulai disusun, walaupun belum secara khusus dinamai qawaid tafsir. Kemudian kita lanjut ke fase ketiga. Fase ketiga ini disebut dengan fase sistematika ilmiah, yaitu terjadi pada abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Periode ini ditandai dengan kemunculan kitab-kitab besar dalam bidang tafsir dan ulumul Quran. Namun, pada masa ini kitab-kitab tafsir ini belum menjadi cabang ilmu tersendiri. Jadi masih proses penyusunan kaidah-kaidah tafsir.
Kemudian pada fase ini, qawaid tafsir mulai dikenali dan digunakan sebagai perangkat penting untuk membatasi dan memvalidasi penafsiran Al-Quran. Selanjutnya yaitu pada fase keempat. Fase keempat ini merupakan fase pembentukan identitas ilmu qawaid tafsir, yaitu pada abad ke-13 sampai ke-15 Hijriah atau 19 sampai 21 Masehi. Di era modern, para ulama dan akademisi mulai merasakan kebutuhan untuk memisahkan dan menata qawaid tafsir sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri. Terlepas dari ulumul Quran secara umum, hal ini juga dipicu oleh munculnya beragam pendekatan baru dalam penafsiran, seperti penafsiran kontekstual, penafsiran tematik, penafsiran historis, dan penafsiran hermeneutik. Di Fakultas Usuluddin dan Tafsir, qawaid tafsir kini menjadi mata kuliah tersendiri dan disusun dalam modul atau silabus sendiri. Kemudian pada fase yang kelima, yaitu pada masa sekarang, yaitu relevansi kontemporer. Pada saat ini, qawaid tafsir ini menjadi sangat penting, khususnya yang pertama untuk menyaring penafsiran yang menyimpang atau liberal dan ekstrim. Kemudian yang kedua, untuk menjadi rambu metodologis bagi pendekatan tafsir ilmiah, kontekstual, feminis, dan ekoteologis. Selanjutnya, digunakan dalam tafsir digital yang berbasis AI yang membutuhkan parameter evaluasi penafsiran agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebenarnya konsep qawaid tafsir ini mulai diformalkan secara sistematis, yaitu sejak era pengkodifikasikan ilmu tafsir klasik, yaitu tadi sekitar abad ke-3 Hijriah, ketika para ulama mulai merumuskan ilmu-ilmu alat atau ulumul alah untuk menjaga kemurnian tafsir. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu fungsi qawaid tafsir itu sendiri. Fungsi utama qawaid tafsir yaitu menjadi pedoman metodologis dalam penafsiran Al-Quran, baik secara rinci, sistematis, dan lengkap. Fungsi-fungsi tersebut meliputi yang pertama, menjaga keotentikan penafsiran, dan yang kedua, memudahkan pemahaman ayat. Kemudian yang ketiga, untuk mengharmoniskan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi standar evaluasi penafsiran. Yang pertama, menjaga keotentikan penafsiran. Maksud dari menjaga keotentikan penafsiran ini menjaga dari apa? Yang pertama yaitu mencegah penyimpangan makna dari teks Al-Quran. Kemudian menghindari penafsiran yang sangat bertentangan dengan akidah dan syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, memudahkan pemahaman ayat, yaitu dengan cara menggunakan
kaidah-kaidah tertentu, ayat-ayat yang tampak rumit atau mutasyabih. Mutasyabih di sini masih belum pasti kejelasannya. Jadi di sini bisa dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Kemudian yang ketiga, untuk mengharmoniskan ayat-ayat Al-Quran. Qawaid tafsir membantu menyelaraskan atau menyamaratakan ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Maksud kontradiktif di sini ayat-ayat yang tampak kurang jelas dengan cara melihat konteks dan asbabun nuzulnya. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi standar evaluasi penafsiran. Jadi hal ini digunakan untuk menilai kebenaran suatu penafsiran. Jadi jika suatu tafsir tidak sesuai dengan qawaid, maka hal ini bisa dianggap lemah atau tertolak. Dan untuk pembahasan yang terakhir, apa sih kegunaan qawaid tafsir itu sendiri? Kegunaan qawaid tafsir ini sangatlah penting dalam pengembangan tafsir Al-Quran secara ilmiah, terutama pada masa sekarang ini. Berikut beberapa kegunaan utamanya. Yang pertama yaitu sebagai panduan dalam metodologi penafsiran. Kemudian yang kedua, membantu dalam penafsiran ayat yang kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat argumentasi ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara konsistensi tafsir. Yang pertama yaitu sebagai panduan dalam metodologi penafsiran. Di sini, mufasir dapat menggunakan qawaid ini sebagai langkah yang baik, langkah untuk memahami lafaz, susunan kalimat, konteks hingga korelasi antar ayat atau bisa disebut dengan munasabah. Poin kedua, membantu dalam penafsiran ayat secara kompleks dan lengkap. Misalnya, dalam kasus ayat yang mengandung hukum ayat ahkam, di sini diambil pelajaran dari keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Hal ini karena bisa menafsirkan ayat secara kompleks atau lengkap. Kemudian yang ketiga yaitu memperkuat argumentasi ilmiah. Di sini qawaid digunakan untuk mendukung hujjah atau argumen dalam perbedaan pendapat antara mufasir satu dengan mufasir yang lain, terutama dalam diskusi akademik. Kemudian yang terakhir yaitu memelihara konsistensi tafsir dalam proyek penafsiran jangka panjang atau tematik. Qawaid ini menjaga agar interpretasi tidak berubah-ubah secara subjektif. Jadi di sini qawaid tafsir ini dapat memelihara konsistensi tafsir. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, baik tutur kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.